Bapak, Ibu, Saudaraku, jemaat Tuhan, kami menyambut kehadiran saudara sekalian dengan penuh sukacita dalam ibadah keluarga saat ini, biarpun secara online, tapi sukacita dan damai sejahtera Tuhan kiranya menjadi berkat bagi keluarga dan jemaat Tuhan. Kiranya kesetiaan saudara beribadah kepada Allah menjadi ungkapan syukur bagi kemuliaannya Tuhan kini dan selama-lamanya. Mari kita memuji Tuhan dengan memuji dari Kidung Jemaat 340 bait pertama dan kedua. Kini tiba saatnya untuk membaca Alkitab dan kita mencoba merenungkan makna dari segala yang tertulis dalam Alkitab, khususnya dari kitab Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 16. Kita sebelumnya berdoa. Hanya kepadamu Bapa yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Begitu kasih dan kuasa-Mu yang selalu menaungi kehidupan kami. Kini Tuhan, kami datang ke Yang Kudus, kami akan membaca firman Tuhan dan mencoba merenungkan. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir dalam kehidupan kami,
agar apa yang kami baca, apa yang kami renungkan bersama menjadi sukacita, mampu kami mengerti apa kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Bimbing, perlengkapi hamba-Mu agar dapat berkata-kata seturut dengan firman Tuhan. Ini kami Tuhan dengan segala dosa pelanggaran kami. Kiranya Tuhan mengasihani. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab ibadah keluarga 20 April 2022 yaitu dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 26, demikian firman Tuhan. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam hak kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihani oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihani dia dan akan menyatakan diri kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, Kepala Gereja. Hosiana. Bapak Ibu, keluarga besar GPIB Sola Gracia yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan yang mengasihi Kristus. Shalom. Ada perkataan yang sering kita dengar mengatakan kira demikian, bahwa membuktikan cinta ternyata tidak semudah mengatakan. Membuktikan cinta tidak semudah mengatakan. Mengatakan cinta hanya seberat mengangkat lidah dan menggerakkan lidah. Makanya ada sering lagu lama dulu, memang lidah tak bertulang, gampang. Coba kalau lidah itu bertulang, mungkin agak susah mau mengatakan cinta. Ya dengan segenap hatiku, ya aku sungguh mencintaimu, dan sebagainya dan sebagainya. Itulah. Tapi pembuktian cinta untuk membuktikan aku mencintai Engkau Tuhan,
Aku mencintai engkau suamiku, aku mencintai engkau istriku, anak-anakku. Membutuhkan pengorbanan. Sekalipun menghadapi resiko yang besar, bahkan sekalipun kita tidak jadi populer, malah dibenci orang. Membuktikannya sangat membutuhkan pengorbanan. Resiko. Banyak orang dengan persekutuan dengan Tuhan, ketika terpilih umpamanya sebagai panitia pembangunan, sebagai panitia Natal dan lain-lain, bahkan sebagai majelis, dengan mudah berkata, aku sungguh mengasihi Tuhan. Ya, dengan segenap hatiku, dan sebagainya pengakuan menyatakan kasihnya kepada Tuhan. Namun dalam perjalanan waktu ada saatnya timbul resiko. Perjalanan waktu panitia pembangunan atau majelis ada saatnya merasa ketidaknyamanan, merasa disingkirkan, merasa tercinggung, merasa kecewa, sehingga ucapan cinta, kesetiaan melayani dengan kata segenap hati hilang, lenyap, lupa dia, bahkan dengan tidak ada bekas, karena ada resiko yang dihadapi, ada ketidaknyamanan. Kata dengan segenap hatiku, kata dengan siap melayani, bisa hilang. Berbeda dengan bacaan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang baru kita baca yang cukup panjang dalam ibadah keluarga sore hari ini, Tuhan Yesus menyatakan cinta, menyatakan kasihnya kepada muridnya dan kepada kita semua umat pilihannya. Kepada Bapak Ibu dan saya. Walaupun secara fisik bahwa Tuhan Yesus tidak selamanya bersama-sama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus akan meninggalkan mereka. Ini proses ketika Tuhan Yesus berada dalam perjalanan ke Yerusalem. Tempat dia akan mengalami sengsara. Tuhan Yesus tahu. Makanya, tidak selamanya aku bersama engkau. Tuhan Yesus meminta kepada Bapaknya, ketika mereka, murid-muridnya ditinggalkan, Tuhan Yesus tidak meninggalkannya sebagai yatim piatu, sebagaimana dalam ayat 18. Ada roh, ada penghibur yang diminta Yesus kepada Bapaknya. Tuhan Yesus dengan terbuka menjelaskan bagaimana masa depan murid-muridnya dan orang yang percaya kepadanya dan yang mengasihi dia, mengasihi Yesus. Ada jaminan pasti untuk menerima kehidupan yang kekal. Itu pertama dulu. Dengan apa? Dengan pimpinan Allah, dengan pertolongan Roh Kudus. Ada kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus tahu betul apa yang terjadi jauh hari ke depan. Jauh hari ke depan, next time aku akan meninggalkan kamu. Saya tidak selamanya bersama engkau di tengah-tengah kalian. Secara fisik. Ia tidak selamanya hadir di tengah-tengah murid-muridnya dan tahu bagaimana sih perasaan murid-muridnya nanti ketika Yesus sudah tidak ada. Tidak ada pemimpinnya, tidak ada teladan mereka. Makanya Yesus akan melihat dan memohon kepada Bapaknya untuk mengirim roh penghibur, Roh Kudus. Roh penghibur, roh penolong, dan roh kebenaran. Roh Tuhan sendiri. Roh Kudus dapat diartikan, dialami untuk murid-muridnya
dan kepada umat pilihannya. Apabila kita dalam hidup ini senantiasa berhubungan akrab dengan Tuhan dan mengasihi Tuhan Yesus dan selalu mengendalikan kasih dan kuasa Tuhan Yesus, akan terkoneksi. Roh Kudus berkarya agar kita menerima firman Tuhan sebagai pelita dan terang, sebagai kebenaran di dalam firman Tuhan. Roh Kudus yang mengajarkan dan mengingatkan orang percaya akan semua pengajaran Tuhan Yesus. Selama Tuhan Yesus masih berada di bumi, banyak pengajaran, banyak mujizat, banyak khotbah-khotbah yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca Alkitab, saya mohon kita lebih teliti membaca firman Tuhan. Mohon bimbingan Roh Kudus agar apa yang kita baca kita dapat mengerti. Kalau cuma hanya mengandalkan pikiran, logika kita agak susah. Coba kita next belajar membaca dalam Injil Yohanes pasal 14, khususnya ayat 15 sampai 26. Dalam ibadah keluarga sore hari cukup jelas bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya di dalam perjalanan hidup kita, pertama, mengasihi Allah di dalam Yesus Kristus. Mengasihi Allah di dalam Yesus Kristus. Jelas dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kedua, supaya kita mengenal dengan baik tentang Yesus. Mengenal dengan baik pribadi Yesus, dan Yesus, karakter Yesus. Ketiga, memegang perintah dan melakukan hidup di dalam perintah dan pengajaran Yesus. 3 poin ini kita pegang. Mengasihi dia, mengenal dia dengan baik, memegang perintah dan melakukan perintah dan pengajaran Yesus. Sehingga dalam kasih Yesus kepada kita akan meminta kepada Bapaknya supaya diberi Roh Kudus. Roh Kudus yang menerangi kita, Roh Kudus yang menolong kita. Dalam bacaan ini hanya 3 pribadi sifat Allah yang dinyatakan di sini, yaitu sebagai Roh kebenaran, Roh penghibur, dan Roh penolong. Tetapi dalam pengertian secara harfiah, Roh Kudus mempunyai makna yang sangat besar. Saya baca beberapa buku, antara lain Roh Kudus sebagai penasehat yang selalu menasihati kita. Roh Kudus sebagai penguat yang menguatkan kita dalam menjalani hidup, khususnya ketika menghadapi pergumulan. Roh Kudus sebagai penghibur yang memberi penghiburan yang sejati, bukan asal sesaat. Penghiburan dari Roh Kudus sangat sejati adanya, abadi. Roh Kudus sebagai penolong yang menolong kita ketika kita terjatuh. Roh Kudus sebagai pembela, ia adalah pembela yang agung. Roh Kudus sebagai sahabat, ia adalah kawan yang sejati. Inilah yang dibutuhkan setiap orang percaya, yang dibutuhkan Bapak, Ibu, dan saya ketika kita masih diberi kesempatan di hidup di dunia ini. Hidup kita di dunia ini, sekalipun orang percaya kepada Yesus sudah sejak lama, dalam kenyataan hidup selalu diperhadapkan pergumulan. Siapa tidak punya pergumulan jemaat Tuhan? Dalam kenyataan hidup selalu kita mengalami namanya sakit. Bahkan bertahun-tahun tidak sembuh. Mengalami kedukaan. Kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan hidup. Bagaimana nasib anak-anak kita, bagaimana pekerjaan anak-anak kita, pekerjaan kita, bagaimana sekolah anak-anak kita, bagaimana nanti ke depan akan
masa depan anak-anak cucu kita. Ini persoalan hidup, bukan yang ditambah-tambahin. Atau kita kadang-kadang merasa tidak nyaman karena ego kita terlalu tinggi. Atau merasa ditinggalkan kawan-kawan dan lain-lain. Itu semua pergumulan hidup. Sore hari ini Tuhan Yesus mengundang, datanglah kepada Yesus. Ia adalah Tuhan, Ia adalah Juru Selamat. Ia di dalam rohnya selalu menyertai kita. Sebagaimana tema ibadah pada sore hari ini, pengingat ilahi. Dalam Roh Kudus, kita di dalam Yesus selalu mengingatkan kepada kita untuk hidup benar dan seturut dengan ajaran dan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, karena Yesus adalah kasih, Ia adalah Tuhan, Ia adalah penolong kita, Ia adalah penghibur kita yang membawa kita kepada kebenaran. Kita selalu diingatkan dengan kuasa ilahinya supaya kita lebih peka. Kita selalu lebih ketaatan kepada Yesus dan lebih mengenal Yesus dengan baik. Mengasihi Yesus di seluruh hidup kita, percayalah dan aminkanlah. Ia ada bersama kita selamanya. Di dalam keluarga kita, di dalam persekutuan kita, dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 388 bait pertama dan kedua.
Mari kita memanjatkan dua sepat kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya kepadamu Tuhan dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas sukacita, kesehatan yang kami terima dari Tuhan. Terima kasih Tuhan atas ibadah yang Tuhan berkenankan kepada kami, walaupun masih dalam tahap pandemi secara online. Namun kami yakin dan percaya kasih sukacita Tuhan ada bersama kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami baca di sore hari ini. Semua itu kami serahkan, biarlah Tuhan memberkati kami, menguatkan kami, dan selalu mengingatkan kami dalam menjalani hidup ini bersama Yesus dan mau dipimpin Yesus. Mampukan kami saling mengasihi, teristimewa mengasihi Engkau ya Bapa, Tuhan kami. Mampukan kami mengenal Tuhan lebih baik dalam hidup kami. Mampukan kami untuk selalu taat akan perintah Tuhan dan peka akan pengajaran Tuhan. Bimbing berkati keluarga besar Jemaat-Mu Tuhan di GPIB Sola Gracia, dari sektor 1, sektor 2, sektor 3 dan 4. Biarlah Tuhan yang bersama kami. Dan ketika kami mengalami kedukaan, biarlah Engkau hadir menguatkan kami. Dan ketika kami berada dalam penyakit, biarlah Tuhan menolong kami agar kami memperoleh kesembuhan yang baik dari Tuhan. Dan juga di masa usia kami yang lansia Tuhan, Tuhan selalu menyertai kami agar kami mampu menjadi orang tua yang menjadi berkat untuk anak, menantu, dan cucu-cucu kami. Kami berdoa untuk segala kehidupan-Mu Jemaat Sola Gracia, dari lingkup PA, PT, GP, sampai ke lansia, berkati Tuhan. Kami berdoa untuk segala rencana pemberian tanah di rencana pembangunan rumah ibadah. Dalam ketidakmampuan kami akan percaya bersama Yesus kami akan mampu menjalaninya dan mendapatkan lahan pengganti sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Ini kami Tuhan berdoa untuk seluruh jemaat, seluruh presbiter dan keluarga. Tuhan hadir di dalam pelayanan kami, Tuhan memperlengkapi pelayanan kami agar kami menjadi dupa yang wangi di hadapan-Mu. Berkati Tuhan setiap pegawai kantor, koster, berkati Tuhan seluruh presbiter di Sola Gracia. Dan segala rencana program, biarlah Tuhan yang kami andalkan segala sesuatu berjalan dengan kehendak Tuhan. Ini kami Tuhan, ketika kami diperadakan dengan malam, biarlah itu bagian dari hidup kami. Dengan kasih-Mu kami menikmati tidur kami, dan dengan kuasa-Mu kami Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Berkati segala usaha pekerjaan kami, berkati sekolah pendidikan anak kami, berkati pekerjaan mereka dan rumah tangga mereka. Tuhan hadir di setiap segala sesuatunya berdasarkan kehendak Tuhan. Ini kami Tuhan, dengan segala dosa pelanggar kami kiranya Tuhan ampuni. Dengarlah Bapa doa permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Bapa yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah daripada yang jahat, karena Engkau-Lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kini saatnya kita memberi persembahan kepada Tuhan berdasarkan 1 Tawaris 16 ayat 26 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, dan bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 288, bait pertama. Mari puji Raja Sorga.
Mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kasih, sumber anugerah, saat ini kami telah memberikan persembahan, kiranya persembahan yang kami berikan dapat dipergunakan untuk menolong sesama manusia, mewujudkan keadilan dan menegakkan kebenaran. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain dan terimalah serta kuduskan ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 341, bait pertama dan kedua. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah. Arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.